Maaf ya, batuk saya tidak hilang-hilang. Capek ini. Sila, aturan moral di dalam agama Buddha ada dua istilah sila. Yang pertama ada dasa sila, yang artinya adalah 10 peraturan moral bagi golongan pendeta atau bagi pemuka agama Buddha. Yang kedua adalah istilah Pancasila, yang artinya adalah 5 aturan moral bagi golongan awam atau bagi seluruh pemeluk agama Buddha. Apa saja itu? Ini 1 sampai dengan 10 ini adalah dasa sila yang harus ditaati, yang harus dijalankan oleh pemuka agama Buddha. Yang 1 sampai 5 adalah Pancasila yang harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama Buddha. Jadi inilah yang harus dijalani oleh para pemeluk agama Buddha. Kalau 1 sampai 10 harus dijalani oleh pemuka agama Buddha. Yang 1 sampai 5 ini untuk yang bukan pemuka agama Buddha, yang hanya penganut biasa. Kita masuk ke dalam peninggalan-peninggalan Majapahit untuk negara kita. Yang pertama ada istilah Pancasila. Istilah Pancasila ditemukan di dalam kumpulan syair pujian yang namanya adalah Negara Kertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca. Mpu Prapanca ini bertindak sebagai penghulu urusan agama Buddha pada kerajaan Majapahit. Kata-kata lengkapnya adalah Yan Nanggegwani Pancasila Kerta Sangskara Bisekaka Karama, yang artinya adalah raja menjalankan dengan setia kelima pantangan moral Pancasila itu. Begitu pula pada saat upacara peribadatan dan upacara penobatan. Artinya Pancasila yang ini tadi, yang 1 sampai dengan 5, ini sangat dipegang teguh oleh Raja Majapahit pada saat itu. Raja Majapahit saat itu sangat-sangat konsisten dan sangat memegang teguh Pancasila ini, yang 1 sama dengan 5. Dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berdusta, dan dilarang minum minuman keras. Tidak hanya di kehidupan sehari-harinya saja, tapi juga pada saat upacara-upacara peribadatan, upacara kenegaraan, juga raja ini juga memegang teguh ajaran Pancasila itu tadi. Selanjutnya, di dalam kitab Sutasoma, muncul satu pedoman, satu kata yang itu menjadi pedoman bagi negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang munculnya kitab ini atau apa ya istilahnya itu? Ya, hasil tulisan dari Mpu Tantular adalah ketika itu di Kerajaan Majapahit, masyarakatnya terpecah menjadi beberapa pemeluk keyakinan, dan yang paling besar adalah pemeluk Hindu dan pemeluk Buddha. Di bawah kerajaan Majapahit, di bawah hukum negara yang sama, mereka bisa hidup rukun karena salah satunya adalah dengan adanya kitab Sutasoma ini yang isinya memang mengarah pada bagaimana kedua kelompok ini, kedua pemeluk agama ini bisa hidup berdampingan secara baik, bisa hidup berdampingan dengan rukun di bawah aturan negara atau aturan kerajaan Majapahit. Yang sangat kita kenal adalah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi selain istilah ini juga banyak kata-kata yang lain yaitu mengarah kepada bagaimana masyarakat di Majapahit itu dibuat rukun karena keyakinannya dianggap sama begitu. Salah satunya yang pertama adalah Hyang Buddha tanpa hiciwa Raja Dewa. Dewa Buddha tidak berbeda dari Dewa Siwa. Sama posisinya dianggap sama.
Jadi kalau ini gambarannya, kalau dua agama kan punya dewa masing-masing, tapi masyarakat pemeluknya diyakinkan bahwa dewamu itu sama, tidak beda. Ini kan artinya mereka berdua akan merasa tenang, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Akhirnya bisa hidup damai. Kata yang kedua adalah Rohaneka Datu Winuwus Wara Buddha Witswa. Ini kedua dewanya itu dianggap punya kekuasaan yang sama. Tidak ada bedanya. Kekuasaannya itu sama. Yang ketiga, Bhinneka Raka Ring Apan Kena Parwanosen. Apakah keduanya yang ini bisa dibedakan dan dipisahkan menjadi dua? Dijawab di kalimat selanjutnya, yaitu Mangkayinatwa Kalawan Cita Ciwa Tatwa Tunggal. Buddha dan Siwa itu hanya satu. Mereka itu satu, hanya penyebutannya yang berbeda. Kitab ini mengemukakan seperti itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangwa, berbeda. Dua-dua itu berbeda tapi tetap satu sebenarnya. Tidak dapat dibedakan. Karena tidak ada hukum agama itu yang dua. Sesuatu yang benar. Agama itu kan benar. Jadi sesuatu yang benar itu tidak ada dua. Mereka hanya satu. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Satu menyebut Buddha, satu menyebut Siwa. Ya, kitab inilah yang berjasa, yang meyakinkan masyarakat Majapahit pada saat itu bahwa walaupun mereka berkeyakinan berbeda, satu Hindu, satu Buddha, tapi tidak pernah ada konflik karena merasa sama. Oh, sama sebenarnya, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Itu luar biasa. Menurut saya itu adalah tindakan yang luar biasa dari para petinggi kerajaan Majapahit pada saat itu, sehingga bisa mendamaikan dua penganut agama ini. Keduanya dianggap sama, diyakinkan bahwa yang Anda yakini itu sama sebenarnya, hanya menyebutnya saja yang berbeda. Nah, ini luar biasa dari apa yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Majapahit pada saat itu. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, Islam mulai tersebar melalui beberapa kerajaan Islam yang ada, mulai Samudra Pasai di Sumatera sampai dengan kerajaan Demak di Jawa. Sisa dari pengaruh ajaran moral Buddha, yaitu Pancasila, ternyata masih ada di dalam kehidupan masyarakat Nusantara dan dikembangkan oleh para penyebar agama Islam pada saat itu, terutama di Pulau Jawa, yang disebut dengan Molimo atau 5 larangan, yang dimulai dengan kata mo atau ma, yaitu yang pertama adalah dilarang mateni, maling dilarang mencuri, madon dilarang berzina, mabuk dilarang mabuk, main dilarang berjudi. Kalau Anda bandingkan Molimo ini yang dibawa oleh Wali Songo, yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, yang pasti berarti Molimo ini ada di dalam ajaran Islam, ini kan tidak jauh berbeda dengan Pancasila, peninggalan dari ajaran agama Buddha. Sama-sama dilarang membunuh, sama-sama dilarang mencuri, dan yang lain. Ini mengartikan teman-teman semua bahwa sebenarnya semua agama yang diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda. Pengen penganutnya, pengen para pemeluk agamanya itu menjadi warga negara, menjadi manusia yang lebih baik. Pengen penganutnya itu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, tidak merugikan orang lain. Kalau kita perhatikan kan tidak jauh berbeda gitu lah ajarannya. Walaupun pasti ada perbedaan, nggak mungkin sama belak. Tapi intinya kalau kita melihat yang larangan Molimo dan atau peninggalan Pancasila di dalam agama Buddha, ini kan tidak jauh berbeda.
Bukan berarti terus berarti semua agama sama, tidak begitu. Tapi memang tujuannya itu kan semua agama itu sama, hampir sama. Bagaimana penganutnya menjadi manusia yang lebih baik? Bagaimana penganutnya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lain? Bagaimana penganutnya, pemeluknya tidak merugikan manusia yang lain? Adakah agama yang menginginkan penganutnya itu merugikan orang lain? Adakah agama yang punya tujuan untuk menyalahkan, untuk menghabisi, untuk menyakiti yang memeluk agama yang lain? Tidak ada. Tidak ada agama juga yang menginginkan konflik antar umat manusia. Coba cari, apakah ada ajaran agama apapun itu yang mengajarkan untuk memusuhi manusia yang lain? Tidak ada. Oke, saya pengen ngajak diskusi teman-teman semua sekarang berkaitan dengan apa yang sudah ditinggalkan beberapa kerajaan bagi bangsa kita sekarang ini. Peninggalan yang paling berharga adalah, terutama di kerajaan Majapahit, itu adalah salah satunya adalah bagaimana kerajaan Majapahit itu pernah memberikan contoh, walaupun masyarakatnya berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi masyarakatnya bisa hidup rukun di bawah kekuasaan negara. Kita ini adalah negara yang religius, dan buktinya adalah bahkan jauh sebelum ada agama masuk, masyarakat kita juga sudah punya unsur religius, unsur ketuhanan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya contoh dari Majapahit tadi, yang berbeda agama pun bisa hidup rukun. Karena memang jika seseorang tersebut mempunyai jiwa ketuhanan, mempunyai jiwa religius yang kuat, tidak akan pernah mau berkonflik dengan manusia yang lain. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, pada saat sekarang ini, bagaimana masyarakat kita yang katanya religius, yang katanya orang-orang yang punya adat ketimuran yang baik, malah sering sekali berkonflik atas nama agama. Itu kira-kira kenapa, teman-teman semua? Silahkan berikan pendapatnya. Silakan Adisti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Perkenalkan, saya Distiata Nuwanada Salsabila dari Departemen Studi Pembangunan NRP akhir 035. Jadi menurut saya kenapa kok sekarang tidak seperti dulu banyak yang menyimpang, bisa dibilang seperti itu, karena sekarang ini Recording in progress. adanya perkembangan yang pesat seperti teknologi dan lain-lain, jadi adanya penyimpangan makna dari adanya agama itu sendiri, karena saya lihat itu kebanyakan jatuhnya terlalu obsesi dan fanatik terhadap agama tersebut, sampai-sampai itu membuat yang namanya mungkin bisa jadi agama yang dalam konteksnya itu negatif seperti itu. Dan itu malah membawa, biasanya karena sudah masuk ke dalam suatu komunitas itu apa-apa diikuti tanpa menyaringnya. Karena ya ini komunitas saya, ini golongan saya, yang ini yang paling benar itu menurut saya ini. Jadi malah kesannya itu menjatuhkan yang lain seperti itu, dan terjadi pergeseran makna dari agama itu sendiri. Seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adisti. Memang ada faktor itu ya, faktor perkembangan teknologi yang mengakibatkan begitu mudahnya informasi didapat, dan manusia-manusia atau masyarakat negara kita sekarang ini kan modelnya pengen yang pertama, ya kan? Begitu tahu informasi langsung diyakini kebenarannya, padahal belum tentu benar. Pengen yang pertama tahu gitu loh, pengen yang pertama share gitu. Memang apalagi kalau seseorang tersebut sudah masuk ke dalam kelompok ya, keinginan untuk menomorsatukan kelompoknya itu begitu besar. Padahal sikap seperti itu juga sudah menyimpangi dari nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila mengajarkan bagaimana kita itu tidak berbeda dengan saudara-saudara kita sesama Indonesia. Tapi begitu muncul rasa superior dari sebuah kelompok,
disitulah nilai Pancasila itu mulai luntur di setiap diri manusia Indonesia itu sendiri. Terima kasih Mbak Adisti atas pendapatnya. Yang selanjutnya Anindya, silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Nindya Fadila dari Studi Pembangunan. Benar kata Adisti, ini karena teknologi juga, terus banyak bersebaran hoaks kadang yang jadi orang-orang banyak asal menerima informasi, terutama yang apa yang kadang yang bapak-bapak ibu-ibu itu kayak sering ngirim di grup keluarga atau seperti itu. Lalu kata saya banyak juga orang-orang jahat yang berpura-pura jadi pemuka agama tapi menyebarkan ajaran yang nggak benar, misalnya kayak bid'ah ditambah-tambahkan seperti itu, Pak. Lalu ini juga kan kalau ada permusuhan itu lebih ke egois diri sendiri atau kelompok gitu, Pak. Jadi tapi kan orang-orang jadi ngeliatnya agama ini bla bla bla, agama ini bla bla bla, padahal pada dasarnya itu yang salah itu egoisme individunya aja, bukan agamanya. Karena ya kembali lagi semua agama yang ada itu mengajarkan kedamaian, ya seperti itu sih Pak. Karena kan apa tuh seperti konflik Palestina saja kan pasti itunya agama, padahal kan itu emang individunya gitu ya Pak. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anindya. Keyakinan itu yang harus dibangun pada diri kita semua. Jika ada orang atau peristiwa yang itu mengarah kepada menjelekkan sebuah agama. Contoh, saya mencuri. Jangan lihat, oh berarti orang Islam itu tukang curi. Bukan agamanya yang salah, tapi kodarnya itu yang salah, orangnya yang salah. Kebiasaan kita selama ini kan begitu. Contoh waktu yang puncaknya itu pada saat ada bom yang di Amerika Serikat itu, bom bunuh diri yang menara kembar itu kan efeknya luar biasa terhadap semua orang Islam. Padahal itu bukan apa ya, bukan sebuah tindakan yang baik dalam artian menganggap yang salah itu berarti Islam. Tidak begitu. Begitu pula kan kayak kalau yang kemarin ada yang pembawa bom di Tamrin yang ternyata beragama Katolik atau Protestan saat itu, kan kita tidak bisa menilai seluruh apa agama Katoliknya itu yang salah, kan tidak begitu. Jadi kita harus bisa membangun terhadap keyakinan terhadap kita masing-masing bahwa kalaupun ada sebuah perbuatan yang salah, yang tidak tepat, itu bukan salah agamanya, tapi itu adalah orangnya yang salah. Sehingga kita bisa memperkecil kemungkinan konflik antar umat beragama. Ketika kita menganggap sebuah agama itu sudah salah, ya kita akan menganggap semuanya itu salah. Dan itu rawan sekali konflik muncul. Jadi kita harus bisa merubah mindset bahwa yang salah itu bukan agamanya. Agama tidak ada yang salah. Semua agama itu baik. Yang salah itu kalaupun ada peristiwa yang salah adalah pemeluknya yang salah. Itu saja yang harus dipahami ya. Oke, terima kasih Mbak Nindya. Selanjutnya Mbak Retna silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya Pak. Dari Tanjir Sari dari Departemen Teknik Material Metalurgi, saya izin mengutarakan pendapat saya. Mengapa konflik itu bisa muncul? Salah satu alasannya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Memang mereka tahu apa dasar negara kita, mereka tahu sila Pancasila itu ada 5 dan terdiri dari apa saja mereka tahu, tapi mereka tidak mengerti maknanya. Padahal nilai-nilai Pancasila sendiri itu sudah sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus apabila mereka bisa memahaminya dengan baik, saya yakin bahwa nilai Pancasila itu bisa menfilter nilai-nilai yang lainnya. Gitu. Benar bahwa nilai Pancasila itu dapat apa ya, bahasanya gini, kalau kita bisa memegang teguh, mempraktikkan, mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nah, saya yakin lah
tidak ada masyarakat Indonesia yang akan berbuat salah. Karena apa ya? Nilai Pancasila ini kan memang berawal dari dipengaruhi oleh ajaran agama. Dan kembali lagi bahwa ajaran agama itu tidak akan ada yang salah. Pasti baik. Dan nilai Pancasila dipengaruhi oleh agama. Logikanya kan begitu. Logikanya berarti kalau kita ini belum baik, artinya kita belum menjalankan nilai Pancasila. Kalau kita sudah dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin perbuatan kita akan jadi baik. Karena nilai Pancasila ini cerminan dari nilai-nilai agama. Dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dulu pernah ada. Dan sampai sekarang masih ada. Begitu. Terima kasih Mbak Retno. Yang selanjutnya Jauza, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jauza dari Departemen Teknik Lingkungan. Menurut saya ada beberapa masyarakat dari suatu lapisan yang rentan gitu dengan masalah-masalah ini karena kurangnya pengetahuan mereka. Sehingga apabila ada paham-paham baru atau aliran, hal-hal yang mereka serap dengan mentah-mentah tanpa menyaring atau mencari sesuatu hal apakah ini benar atau tidak, tapi mereka terima dengan menganggap bahwa hal itu tuh normal dan benar. Padahal sebenarnya hal itu menyimpang gitu. Dan menurut saya yang perlu ditekankan mungkin permasalahan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Jauza. Masalah pengetahuan atau masalah literasi. Literasi atau membaca. Membaca ini tidak sekedar hanya membaca lah ya, bisa membaca dari video, artinya itu juga membaca juga literasi ya artinya. Budaya literasi di negara kita memang luar biasa rendahnya ya. Bahkan saya yakin tidak semua mahasiswa yang ada di Indonesia itu suka membaca. Padahal itu sangat penting. Gini aja lah, yang sering. Anda ketika melihat berita online, judulnya begitu, seberapa seringkah Anda benar-benar membaca beritanya sampai selesai? Atau cukup baca judulnya saja? Kebiasaan masyarakat kita, begitu dapat judul yang bombastis begitu, enggak baca dalamnya. Baca judulnya saja sudah bisa mengira-ngira isinya apa. Dan kadang-kala seringkali tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tertulis di dalam berita tersebut. Jadi budaya literasi ini yang memang harus dirubah di masyarakat kita. Harus jauh lebih baik literasinya. Sehingga tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah percaya terhadap sesuatu hal yang belum tentu benar. Memang kalau kita ngomongin masalah literasi ini, ya Anda pahamlah sesering apa kita mendapat share-sharean berita itu potongan judulnya. Screenshotan dari judul saja di-share. Dan ditambahkan captionnya adalah bahasa dari yang share. Padahal belum tentu isinya sama dengan berita yang sebenarnya. Dan hebatnya lagi, yang percaya banyak. Yang nge-share itu hanya sekedar screenshot saja, yang baca juga hanya sekedar baca terus percaya. Akhirnya muncul kebencian di sana. Jadi hal seperti itu teman-teman yang harus kita rubah. Teman-teman di sini sebagai orang-orang yang memang hidup di ranah ilmiah, di kampus, di perguruan tinggi, yang mendapatkan pendidikan lebih dari yang lain, harus mempunyai itu. Harus penasaran dengan sesuatu. Dapat berita, penasarannya adalah cari tahu kebenarannya. Bukan penasaran dalam artian nambah-nambahi terhadap sebuah berita, tidak. Tapi penasarannya mencari tahu apakah yang dapat itu benar atau tidak. Sekarang itu sering sekali
dapat satu potongan berita, satu potongan video, langsung bereaksi. Reaksinya mangkel, marah, dan yang lain. Pembenci. Begitu nanti ada klarifikasi, oh, menutup. Oh, ya wis berarti kemarin salah. Hanya begitu. Padahal sudah terlanjur ngata-ngatain orang nih. Sudah terlanjur ada orang yang tersinggung nih. Tapi begitu ada klarifikasi dari yang bersangkutan, sudah tahu kebenarannya, ngomongnya hanya, oh ya sudah, saya kemarin salah. Hanya begitu, gitu loh. Padahal kemarin itu tidak apa yang merasa salah ini tidak membaca, tidak mencari tahu yang sebenarnya, tidak tabayun, tidak apa ya klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Nah, terus menganggap ramah, oh ya sudah kalau memang salah saya minta maaf. Hanya begitu. Nah, kan tidak baik seperti itu. Jadi mulai sekarang ayo kita biasakan untuk penasaran terhadap sesuatu, itu artinya kalau dapat berita sesuatu harus kita cari tahu kebenarannya. Jangan langsung memutuskan, oke, benar, ini oke, percaya. Jangan begitu. Karena segala sesuatu yang kita lihat itu belum tentu benar. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, benar-benar ternyata selain hasilnya itu belum keluar, hasil tes saya, ternyata setelah kemarin terjangkit itu, enggak tahu sekarang sudah positif atau sudah negatif atau masih positif, nafas saya agak pendek-pendek. Jadi teman-teman, enggak tahu ya, apakah di kelas ini ada yang alumni dulu pernah kena, apakah merasakan hal yang sama? Tapi semoga jangan ada yang kena. Karena begitu merasakan ini, ternyata tidak sama dengan flu biasa ya. Sekarang saya jauh lebih cepat capek. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau harus offline. Kelas kita itu kan di lantai 4 semua ya teman-teman ya. Kelas kita di lantai 4 kan. Dan saya itu dapat kelas yang sama 3 kelas. Di 402. 3 kelas. Nah, itu kan di lantai 4 ya. Nggak ada liftnya lagi gedungnya. Waduh, bisa membayangkan, aduh, apalagi kondisi badannya kayak setelah kena ini kayak gini. Ya. Oh, teman-teman, gini ya. Belum ada pengumuman untuk pertemuan minggu depan ya. Saya kemarin dapat pertemuan itu hanya sampai minggu ini itu dilangsungkan online. Tapi belum tahu minggu depan keputusannya bagaimana. Nanti saling mengabarkan di grup saja kalau sudah ada yang dengar. Kalau di departemen Anda masing-masing, adakah yang sudah mengeluarkan surat kepastian tentang kuliah semester ini? Kalau departemen saya, kalau semester ini sih belum, Pak. Tapi tanggal 20 sampai 25 online. Tapi semester ini belum ada kepastian. Jadi minggu depan masih online. Departemen apa? India. Studi pembangunan. SP. SP online ya? Online kalau nggak salah. Karena SKPB ini mata kuliah umum itu juga kan di bawah SP. Nah, orang-orang SP yang ngajar biasanya. Jadi kemungkinan sih ikut SP begitu, kemungkinan ya. Saya nggak tahu ya. Tapi memang belum ada pengumuman untuk minggu depan sih. Semoga segera dapat kepastian untuk minggu depan. Kalau yang departemen yang lain, yang apa, metalurgi gimana? Saya izin menjawab, Pak. Enggak. Saya dapat pengumuman dari grup fisika, Pak. Katanya 21 sampai 25 daring lagi, Pak. Oh, minggu depan masih daring ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih informasinya. Kan kalaupun minggu depan itu hybrid ataupun offline, kemungkinan kelas saya itu masih online gitu saja kemungkinan. Tapi kalau ada pengumuman begitu ya online juga berarti. Karena gini kan, kalaupun nanti tes saya itu kalau nggak besok minggu kan tes selanjutnya. Kalaupun sudah negatif itu kan setelah negatif harus ditambah isolasi 3-5 hari untuk memastikan. Nah setelah itu tes lagi, kalau sudah negatif berarti benar-benar dinyatakan bebas begitu kan. Jadi kalau saya pribadi minggu depan masih online gitu. Nah, semoga hasilnya lekas menggembirakan begitu saja. Saya ini sudah 2 minggu dari hari Minggu lalu sampai sekarang ya
12 hari, 12 hari di ruang di kamar isolasi ini. Belum keluar sama sekali. Jadi sudah apa ya? Kalau sudah bosan itu sudah rada apa ya? Sudah titik puncak lah bosannya itu. Sudah emosi saja, sudah mangkel terus ini sih. Pengen keluar sudah. Nah, semoga aja mohon doanya biar hasilnya segera baik gitu. Oke, yang saya begini teman-teman. Kemarin saya sudah minta untuk membagi kelompok ya, kelas ini ya. Sudah apa belum? Belum ya? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Ada berapa kelompok yang dibentuk di kelas ini? Halo? Kemarin saya minta yang mewakili kelas ini siapa ya? Yang siapa? Ingat ya? Saya lupa ini agak. Izin menjawab, Pak, saya. Oh, Mbak Radia. Ada berapa kelompok, Mbak? 7 kelompok. Oke, 7 kelompok. Sudah dibentuk ya, Mbak Radia? Sudah, tapi ada yang belum ngisi kayaknya. Oke, begini saja. Saya sampaikan sekarang tugas kelompoknya. Ini karena ini tugas kelompoknya menjadi nilai pengganti ETS, evaluasi tengah semester. Jadi saya sampaikan di pertemuan kedua, artinya sampai dengan evaluasi tengah semester ada waktu 6 minggu. Dan pertemuannya sampai dengan 7, ditambah 1 minggu lagi, ada 6 minggu lagi. Tugasnya adalah untuk pengganti ETS loh ini, nanti ETS tidak ada ujian, tidak ada soal ya. Tugasnya adalah membuat film pendek tentang aplikasi nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 kelompok dan silanya itu ada 5. Silakan diatur. Saya pasrah saja, saya menyerahkan semuanya pada panjenengan. Tidak ada batasan durasi. Yang penting pesannya, pesan penyampaian nilai-nilai tersebut nyampe kepada penonton. Cara pengumpulannya, jika sudah jadi videonya, lengkap dengan di depan ada judul, di belakang ada peran masing-masing. Kalau perlu di video tersebut ada subtitlenya ya. Ada peran masing-masing di belakang itu. Video tersebut film tersebut diunggah di YouTube, dan pada waktu hari H evaluasi tengah semester, nanti semuanya absensi tetap, dan perwakilan kelompok mengunggah link YouTube-nya masing-masing. Ingat, seluruh anggota kelompok harus berperan. Peran di sini tidak harus menjadi aktor. Dalam sebuah pembuatan film itu kan ada sutradara, ada penulis skenario, ada kameramen, ada editor, bahkan ada produsernya. Jadi kalau ada yang nggak mau ngapa-ngapain tapi nanggung uang, nanggung dananya, itu berarti dia berperan sebagai produser. Maksudnya begitu loh. Produser itu kan nanggung dana, penanggung dana gitu loh. Itu terserah, silahkan diatur dengan kelompoknya. Yang penting nanti pada saat akhir nama-namanya itu di akhir itu tertulis si A sebagai apa, si B sebagai apa. Dan yang paling penting yang menentukan nilainya adalah jalan cerita dari film tersebut jelas dan pesannya tersampaikan kepada penonton. Dan YouTube-nya harus dibuat terbuka ya, agar yang lain bisa melihat. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompoknya? Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Monggo, Mbak Adisti. Baik, Pak, mohon maaf, itu apakah harus tersampaikan kelima-lima nilai dari Pancasila tersebut atau boleh salah satunya aja? Seperti Satu itu. kelompok, satu sila ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Silakan yang lain. Nindya. Pak izin bertanya Mm. sekaligus mengonfirmasi, berarti nanti tidak semua masuk layar tidak apa-apa asal ditulis misalnya ada yang produser seperti itu ya Pak. Iya. Lalu untuk durasi bagaimana ya Pak? Tidak ada durasi, tapi ya, memang harus tersampaikan itu tadi. Tapi Baik. pengalaman selama ini saya memberikan proyek modeling seperti ini, biasanya yang benar-benar bisa menyampaikan itu sekitar 8 sampai 15 menit lah. Ada dulu pernah satu kelompok yang membuat hanya 4 menit, tapi akhirnya saya bingung. Maksudnya apa ya video tadi gitu loh. Itu pengalaman seperti itu. Tapi pada prinsipnya tidak ada batasan durasi. Yang penting kalau Anda ingin dapat nilai maksimal, ya harus tersampaikan pesannya begitu saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Mbak Nindya. Ada yang lain? Sudah tidak ada? Recording stopped. Silakan, Rizdi. Iya Pak, mohon maaf saya izin bertanya lagi. Mengenai pengumpulan itu berarti nanti saat ETS atau bagaimana Pak? Pada saat ETS, teman-teman kan absen semua, presensi. Sekaligus perwakilan kelompoknya mengunggah link YouTube-nya. Saya buatkan tempatnya waktu ujian. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Sudah jelas? Rifki, silahkan. Mohon maaf Pak, apabila tadi terlambat apakah masih bisa mengisi presensi Pak? Oh, sekarang. Iya. Nanti, japri ke saya. Baik Pak, terima kasih. Begini teman-teman, untuk masalah presensi, kode presensi itu saya atur berlaku setengah jam. Nah, nanti kalau memang ada yang terpaksa belum atau lupa, silakan japri, terus kirimkan bukti bahwa Anda memang benar-benar ikut kuliah, nanti bisa saya bantu lah. Gampang, masalah presensi itu mudah. Oke, ada yang lain teman-teman? Oke, kalau sudah saya akhiri. Mohon maaf kalau memang terlalu cepat. Karena sudah tidak kuat duduk saya. Mohon maaf. Nggak tahu kenapa. Serangan ini bikin fisiknya semakin lemah kelihatannya. Besok harus ditambah olahraganya berarti. Oke, teman-teman. Sekali mohon maaf dan tolong dijaga kesehatannya. Tolong dijaga kesehatannya. Beneran. Surabaya tidak baik-baik saja. Sekarang sudah masuk level 3 bahkan. Anak saya yang sekolahnya kemarin sudah offline, sekarang online lagi. Semakin banyak yang kena. Di kampus kita juga banyak yang kena. Di kos-kosan mungkin juga. Di kos-kosan sekitaran kampus juga lumayan yang kena sudah. Infonya beberapa kos-kosan banyak sekali yang kena. Jadi tolong dijaga badannya masing-masing. Dan yang paling penting untuk menjaga imun, kita harus tetap bahagia. Harus bahagia, oke? Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, semoga kita bisa segera dipertemukan dan bumi kita semakin membaik. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga doa sembuh Pak. Yuk, terima kasih ya.